Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SKDB 4 pada blog Infection and Infectious Disease akan mempresentasikan studi proyek kami dengan topik Cytomegalovirus congenital. Berikut merupakan anggota dari SKDB 4 dengan fasilitator Dr. Nyoman Suryawati, Magister Kesehatan, Spesialis Kulit dan Kelamin, Konsultan, Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venerology, Fellow of the Asian Academy of Dermatology and Venerology, dan juga dengan evaluator Dr. Wayan Gustawan, Magister Sains, Spesialis Anak, Konsultan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Maria Jovita Salana Susatyo Eo dengan 3 digit NIM terakhir 189. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan studi project ini. Infeksi pada ibu hamil dapat mempengaruhi janin, termasuk infeksi cytomegalovirus atau CMV yang sering tanpa gejala signifikan. CMV merupakan bagian dari keluarga herpes viridae yang beresiko tinggi pada janin karena sistem kekebalan mereka yang belum matang. Bayi yang baru lahir dengan CMV kongenital biasanya mengalami gejala seperti trombositopenia, hepatosplenomegali, gangguan SSSP, serta gangguan pendengaran. Infeksi CMV bisa terjadi secara primer ataupun non-primer dengan prevalensi 0,6 sampai 0,7% pada neonatus di Amerika Serikat dan lebih tinggi di negara berkembang. Meskipun medikasi antivirus dapat mengurangi komplikasi, tetapi hingga saat ini belum ada vaksin yang tersedia untuk pencegahan pada ibu hamil. Kajian mendalam tentang definisi, epidemiologi, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko infeksi pada bayi. Baik, perkenalkan saya Geda Gus Ramadi Putra dengan 3 digit NIM terakhir 236. Rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dan epidemiologi CMV kongenital? Kemudian, yang kedua, apa saja faktor risiko terjadinya infeksi CMV kongenital? Yang ketiga, bagaimana etiologi dan patogenesis CMV kongenital? Yang keempat, apa saja manifestasi klinis yang dapat timbul pada infeksi CMV kongenital? Kemudian yang kelima, bagaimana cara mendiagnosis infeksi CMV kongenital? Yang keenam, apa saja pilihan pengobatan yang tersedia untuk infeksi CMV kongenital? Dan yang ketujuh, bagaimana upaya pencegahan infeksi CMV kongenital dapat dilakukan? Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memahami definisi dan epidemiologi infeksi CMV kongenital. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko terjadinya infeksi CMV kongenital. Yang ketiga, untuk menjelaskan etiologi dan patogenesis infeksi CMV kongenital. Yang keempat, untuk mendeskripsikan manifestasi klinis yang dapat timbul pada infeksi CMV kongenital. Yang kelima, untuk menguraikan metode diagnosis infeksi CMV kongenital. Yang keenam, untuk membahas pilihan pengobatan yang tersedia untuk infeksi CMV kongenital. Yang ketujuh, untuk menjelaskan upaya-upaya pencegahan infeksi CMV kongenital. Adapun manfaat dari penulisan ini, yaitu yang pertama memberikan pemahaman yang komprehensif tentang infeksi CMV kongenital bagi praktisi kesehatan dan mahasiswa kedokteran, lalu meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan penanganan infeksi CMV kongenital, lalu dapat menyediakan informasi terkini mengenai diagnosis, pengobatan, dan pencegahan infeksi CMV kongenital. Lalu yang terakhir dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan penanganan infeksi CMV kongenital. Baik, perkenalkan nama saya Gede Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga epidemiologi dari cytomegalovirus congenital. Nah, cytomegalovirus congenital adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan dari ibu ke janin selama masa kehamilan. Nah, cytomegalovirus congenital menjadi penyebab paling umum dari gangguan pendengaran sensori neural non-genetik dan juga keterlambatan perkembangan saraf pada anak-anak. Penularannya sendiri itu secara intrauterin dari virus dan dapat terjadi melalui berbagai mekanisme. Baik, adapun epidemiologi dari cytomegalovirus congenital, di mana cytomegalovirus congenital merupakan infeksi kongenital yang paling umum di seluruh dunia. Terdapat variasi prevalensi cytomegalovirus congenital berdasarkan letak geografis, ras dan etnis, serta tingkat perekonomian suatu negara. Tingkat prevalensi gabungan seluruhan cytomegalovirus congenital di seluruh dunia adalah sebesar 0,67%. Prevalensi tersebut bervariasi dari 0,48% di negara-negara berpenghasilan tinggi dan 1,42% di negara-negara berpenghasilan rendah serta menengah. Sebagai perbandingan, tingkat kejadian di negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia memiliki tingkat kejadian cytomegalovirus congenital yang lebih rendah dibanding negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Selain itu, negara-negara berkembang juga memiliki prevalensi cytomegalovirus congenital yang lebih tinggi dibanding dengan negara-negara maju.
Baik, perkenalkan saya Niwayan Abelona Priscila Jaya dengan 3 digit NIM terakhir 034, izin untuk menjelaskan pada bagian faktor resiko. Jadi siapapun bisa terpapar CMV, namun wanita hamil dan individu dengan sistem kekebalan lemah termasuk pada kelompok berisiko tinggi. Jika seorang wanita hamil terinfeksi CMV, ia bisa menularkannya pada janin yang dikandungnya. Insiden CMV bawaan berkisar 1 dari 200 kelahiran, dengan 1 dari 5 bayi yang terinfeksi akan mengalami cacat lahir atau kesalahan masalah jangka panjang. Kemudian faktor risiko utama infeksi primer selama kehamilan adalah paparan anak kecil yang terinfeksi CMV. Penurunan lebih mungkin terjadi pada tahap kehamilan yang lebih lanjut. Namun risiko terjadinya gejala jangka panjang lebih rendah jika janin terinfeksi pada tahap kehamilan yang lebih lanjut. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christopher Vincentius Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan menjelaskan etiologi dari Cytomegalovirus. Jadi, Cytomegalovirus adalah anggota terbesar dari famili Herpesviridae atau Human Herpes virus 5, subgrup Beta Herpesvirinae. Nah, penamaan dari Cytomegalovirus ini berdasarkan dari kata cyto artinya sel dan mega artinya besar. Jadi, di saat virus ini menginfeksi suatu sel, maka sel itu akan mengalami pertambahan ukuran sehingga disebut sebagai cytomegalovirus. Nah, kemudian CMV atau cytomegalovirus ini memiliki DNA utai ganda linear dengan amplop fosfolipid yang mengelilingi kapsid simetris icosahedral yang berisikan 162 kapsomer. Sebabnya bentuk dari virus ini menyerupai bentuk bulat. Nah, CMV ini tidak menghasilkan endotoksin dan sangat bergantung pada inangnya untuk bereplikasi dan menyebar. Pada proses replikasi, CMV sering terdeteksi menyebar dalam cairan tubuh seperti air liur, urin, air susu ibu, air mani, dan juga darah. Lalu, infeksi cytomegalovirus kongenital ini disebabkan oleh perpindahan virus secara transplasental dari ibu ke janin atau secara langsung pada proses persalinan. Nah, penularan CMV dari ibu ke janin umumnya terjadi selama ibu mengalami infeksi primer, di mana infeksi primer ini artinya ketika seseorang tertular virus untuk pertama kalinya dan sebelumnya tidak memiliki adanya imunitas terhadap virus tersebut. Selain infeksi primer, terdapat juga infeksi non-primer, yaitu laten, reaktivasi, dan juga reinfeksi. Fase laten dapat aktif kembali akibat stres atau kondisi medis lainnya, sedangkan reinfeksi merupakan kondisi di mana seseorang terinfeksi dengan strain baru meskipun sebelumnya sudah memiliki kekebalan atas CMV ini. Nah, untuk infeksi primer ini terjadi 30-35% risiko janin tertular, sedangkan non-primer jauh lebih rendah, di mana 1,1-1,7% risiko janin tertular. Nah, lalu, faktor risiko penting untuk infeksi primer selama kehamilan adalah paparan jangka panjang terhadap anak kecil, di mana anak-anak yang terinfeksi CMV di bawah usia 2 tahun mengeluarkan virus dalam air dan air liur mereka selama sekitar 24 bulan. Pengeluaran CMV dalam urin dan sekresi serviks dan vagina meningkat seiring dengan perkembangan kehamilan. Dengan demikian, penularan penyakit lebih mungkin terjadi pada tahap kehamilan yang lebih lanjut, di mana 58 hingga 78% pada trimester ketiga dan 30 hingga 45% pada trimester pertama. Gejala sisa jangka panjang lebih kecil kemungkinannya terjadi jika janin terinfeksi di kemudian hari dalam kehamilan, 24 hingga 26% jika terinfeksi pada trimester pertama dan 2,5 hingga 6% jika terinfeksi setelah 20 minggu. Namun, infeksi yang lebih dini pun dapat menyebabkan dampak yang parah karena sifat kritis dari tahap perkembangan pada fase embrio. Mungkin sekian penjelasan dari etiologi dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Karina Angelina Nuraya dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis cytomegalovirus ini. CMV ini merupakan virus neurotropik yang dapat dengan mudah melintasi blood-brain barrier janin. Setelah melintasi blood-brain barrier, virus ini akan menginfeksi dan bereplikasi di sel-sel yang berada di otak, termasuk astrosit, neuron, dan juga mikroglia. Infeksi ini pada trimester awal dapat menyebabkan neuropatologi yang paling parah karena terganggunya perkembangan korteks janin akibat virus ini. Sedangkan infeksi pada trimester akhir kehamilan setelah bentuk otak janin telah berkembang dapat menyebabkan adanya lesi pada white matter dan menimbulkan kista. Suatu penelitian yang mengevaluasi sel induk saraf yang terinfeksi CMV menunjukkan adanya peningkatan gen PAFAH1B1 yang berfungsi untuk mengadu LIS1 atau lisencephaly 1. LIS1 ini adalah kompleks faktor pengaktif trombosit asetilhidrolase yang penting untuk mengatur migrasi sel saraf. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa disregulasi PAFH1B1 merupakan salah satu penjelasan terjadinya cedera otak pada kongenital CMV. Selain itu, CMV juga diketahui menginduksi penurunan regulasi gen yaitu nidogen 1 atau NID1 yang merupakan sebuah protein membran basal yang penting untuk migrasi neuron serta mengatur proliferase, migrasi, dan produksi mielin pada sel Schwann.
Penurunan NIT1 ini akan mungkin menyebabkan peningkatan distribusi CMV ke seluruh tubuh. Kemudian, respon inflamasi host juga dapat menyebabkan neuropati CMV. Mikroglia dan astrosit yang terinfeksi akan menghasilkan sitokin aktif yang berlebih dan juga menyebabkan respon proinflamasi yang meluas di otak janin yang sedang berkembang. Infiltrat inflamasi ini juga dapat mengakibatkan cedera yang dimediasi oleh imun. Telah ditemukan juga bahwa disregulasi mekanisme homeostasis yang dimediasi CMV pada telinga bagian dalam juga dapat menyebabkan sensorineural hearing loss dan mengubah pembentukan potensial aksi endokoklea. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayustia Ma'rifatil Aziza dengan 3 digit tim terakhir 128. Di sini saya akan melanjutkan untuk manifestasi klinis dari sitomegalovirus. Manifestasi klinis umum. Infeksi CMV kongenital dapat menyebabkan gejala yang bervariasi pada bayi yang baru lahir, mulai dari yang tanpa gejala hingga terdapat gangguan pertumbuhan, jaundice, pembesaran hati dan limfa, serta masalah pada mata, telinga, dan juga sistem saraf pusat. Komplikasi jangka panjang seperti tuli, keterbelakangan mental, dan juga kejang juga mungkin terjadi. Yang kedua, manifestasi neurologis. CMV kongenital dapat menyebabkan mikrosefali, kalsifikasi periventrikular, gangguan pendengaran sensorineural, keterlambatan perkembangan motorik dan juga kognitif. Bayi dengan infeksi yang parah bisa mengalami cerebral palsy dan juga gangguan penglihatan akibat retinitis. Yang ketiga, gangguan pendengaran sensorineural atau SNHL. Sekitar 10 hingga 15% bayi dengan CMV kongenital mengalami SNHL yang dapat muncul sejak lahir atau berkembang secara bertahap, bersifat unilateral dan bilateral, atau bilateral dengan tingkat keparahan yang bervariasi dan juga seringkali progresif. Dan yang terakhir adalah gangguan pertumbuhan. Bayi dengan CMV kongenital sering mengalami gangguan pertumbuhan, termasuk berat badan lahir bayi yang rendah, kemudian gagal tumbuh, kemudian berkaitan dengan kelainan otak seperti atrofi cerebral dan juga kalsifikasi intrakranial. Deteksi dini sangat penting untuk memantau perkembangan jangka panjang pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komanggi Cantika Putri dengan digit yang terakhir 008. Pada saat ini saya izin untuk menjelaskan terkait dengan diagnosis sitomegalovirus pada kongenital. Untuk mendiagnosis sitomegalovirus kongenital dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu prenatal dan juga postnatal. Diagnosis prenatal dapat dilakukan dengan screening pada ibu hamil, yaitu maternal, dan juga janin, yaitu fetal. Yang pertama saya jelaskan yaitu terkait dengan diagnosis sitomegalovirus pada ibu hamil. Nah, indikasi infeksi maternal primer dapat dilakukan dengan pengujian serologi menggunakan antibodi maternal, yaitu IgG dan juga IgM. Jika hasil sitomegalovirus spesifik IgM positif dan tes aviditas IgG dilakukan untuk menentukan waktu infeksi. Nah, infeksi primer dapat dilihat dari hasil IgM dan indeks aviditas IgG yang rendah. Yang kedua, yaitu terkait dengan diagnosis sitomegalovirus pada janin. Amniocentesis PCR merupakan suatu pengambilan sampel cairan ketuban untuk PCR yang dilakukan dengan atau tanpa kultur virus untuk mendiagnosis sitomegalovirus pada janin. Tes amniocentesis dapat dilakukan setelah kehamilan 21 minggu dan 7 minggu setelah ibu diindikasikan terinfeksi sitomegalovirus. Sensitivitasnya mencapai 71% jika dilakukan setelah kehamilan 21 minggu. Namun, jika dilakukan sebelum usia kehamilan 21 minggu, maka sensitivitasnya sekitar 30%. Selanjutnya, yaitu diagnosis sitomegalovirus pada neonatus. Diagnosis postnatal sitomegalovirus kongenital dilakukan melalui screening pada bayi baru lahir, terutama jika menunjukkan tanda infeksi intrauterin. Screening dilakukan dengan isolasi virus yang diambil dari spesimen urin atau air liur melalui kultur atau PCR DNA dalam 3 minggu pertama setelah kelahiran. Untuk menghindari risiko kontaminasi PCR dan ASI, screening harus dilakukan lebih dari 1 jam setelah menyusui. Evaluasi lanjutan melibatkan tes darah lengkap, hepatic panel, dan juga cranial imaging dengan USG sebagai tes pertama, lalu dilanjutkan dengan MRI jika diperlukan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Umi Hanik dengan 3 digit IMTRA 142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan CCMV atau congenital cytomegalovirus. Yang pertama dilakukan adalah ketika ditemukan kasus bayi suspek dengan CCMV dalam waktu 21 hari atau usia bayi dalam waktu 21 hari dapat dilakukan CMV PCR dengan
dengan menggunakan spesimen urin atau saliva. Kemudian jika hasilnya positif, maka case tersebut menjadi konfirmatif dan dibedakan menjadi 3, yaitu simptomatik, asimptomatik dengan SNHL atau isolasi SNHL atau sensory neuron hearing loss, dan juga asimptomatik. Kemudian untuk bayi dengan simptomatik direkomendasikan oleh American Academy of Pediatrics untuk langsung melakukan antiviral medication atau obat antiviral, yaitu dilakukan dalam 1 bulan usia bayi jika memungkinkan. Yang pertama dilakukan adalah pemberian oral valganciclovir dengan dosis 16 mg per kilogram selama 6 bulan. Kemudian juga bisa dimulai dengan intravena ganciclovir atau 6 mg per kilogram untuk 2 kali sehari dalam rentang waktu 2-6 minggu jika pengobatan oral tidak memungkinkan. Kemudian juga perlu dilakukan periodic blood test seperti complete blood count untuk ANC dan platelet count. ANC seperti absolute neutrophil count untuk memastikan neutropenianya, platelet count-nya untuk melihat tren naik dari trombositopenianya. Kemudian juga melakukan liver function test dan juga renal function test dan juga quantitative CMV DNA PCR untuk melihat viral load yang ada dalam tubuh bayi tersebut. Kemudian juga bisa melakukan regular hearing examination hingga umur bayi tersebut mencapai 6 tahun, dan juga regular ophthalmic examination hingga umur bayi tersebut 5 tahun, dan juga dapat melakukan terapi jika dibutuhkan, yaitu terapi bicara, okupasi, dan juga terapi fisik. Kemudian dari pengobatan oral valganciclovir dan juga ganciclovir intravena dapat ditemukan adverse effect seperti neutropenia, trombositopenia, renal toxicity, ekstravasasi intravena yang menyebabkan reaksi lokal ulkus dan bekas luka. Kemudian juga dapat dilakukan terapi suportif pada bayi yang memiliki gejala lain atau komplikasi lain seperti sepsis, miokarditis, dan juga keterlibatan sistem saraf pusat dengan menggunakan terapi cairan, transfusi darah, kontrol tekanan darah, pengendalian kejang, dukungan pernapasan, dan juga nutrisi yang memadai serta antibiotik. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Vivian Kusumawardandi dengan 3 digit NIM terakhir 102. Sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan. Jadi pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu mengurangi potensi infeksi primer dengan cara mengedukasi wanita hamil agar lebih waspada terhadap infeksi CMV. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan. Ini bisa dilakukan dengan cara mencuci tangan secara menyeluruh setelah menyentuh benda-benda yang berpotensi terinfeksi, lalu membatasi kontak intim dengan anak-anak, dan juga membatasi untuk tidak berbagi tempat tidur atau menyeka air liur anak. Lalu yang ketiga, wanita yang sedang hamil ini bisa mendapatkan konseling yang menjelaskan untuk tidak berbagi alat makanan dengan anak mereka atau bahkan memasukkan dot anak ke dalam mulut mereka. Yang keempat, untuk wanita yang bekerja di tempat penitipan anak dan memiliki rencana untuk hamil, ini mereka bisa memberitahu atasan mereka agar mungkin nanti bisa diberikan sedikit kelonggaran untuk meminimalisir sebanyak mungkin terjadinya risiko infeksi. Lalu yang terakhir, selain dari ibu hamil, ada juga dari tim layanan kesehatan yang perlu bekerja sama dalam mendidik calon-calon ibu ini untuk melakukan pencegahan CMV kongenital, terutama di daerah yang rawan terjadi penularan. Tim medis juga sebisa mungkin mendeteksi adanya CMV ini sedini mungkin agar dapat segera ditangani dan meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Irene Sudewi dengan NIM 212. Cytomegalovirus congenital adalah infeksi virus yang ditularkan dari ibu ke janin selama masa kehamilan. Virus CMV ini termasuk dalam keluarga Herpesviridae yang juga mencakup virus herpes simplex dan varicella zoster. Cytomegalovirus congenital menjadi penyebab paling umum dari gangguan pendengaran sensori neural non-genetik dan keterlambatan perkembangan saraf pada anak-anak. Tingkat prevalensi gabungan keseluruhan CMV kongenital di seluruh dunia adalah sebesar 0,67%. Pengobatan CMV kongenital dilakukan dengan antiviral seperti ganciclovir dan valganciclovir, terutama bagi bayi dengan gejala berat. Pencegahan infeksi dilakukan melalui edukasi terhadap ibu hamil dan penerapan kebersihan yang baik. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami lebih dalam mengenai CMV kongenital dan untuk menemukan metode pencegahan yang efektif, termasuk pengembangan vaksin. Yang kedua, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang infeksi CMV kongenital terhadap masyarakat, khususnya di kalangan ibu hamil, melalui program pendidikan yang komprehensif mengenai resiko dan pencegahan infeksi CMV kongenital. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SKDB 4. Saya tutup dengan terima kasih.